Bab 592. Bisakah dewa menerima serangan pedangku? Melihat pasukan 1 juta orang bergegas menuju langit di atas menara hitam kecil itu, wanita bergaun polos tanpa ekspresi dan langsung menebas. Tes. Seberkas cahaya pedang turun dari langit. Sebelum jutaan pasukan bisa bereaksi, kepala mereka sudah jatuh ke tanah. Hampir seketika, ada jutaan mayat di tanah. Sejuta mayat. Pria paruh baya yang memimpin kerajaan dewa telah menghilang saat ini, hanya jiwa yang tersisa. Tidak hanya itu, jiwanya semakin ilusi. Pria paruh baya itu menatap kosong ke arah wanita bergaun polos. Apakah kamu dewa? Wanita bergaun polos sedikit mengangkat sudut mulutnya. Bisakah dewa menerima serangan pedangku? Ketika suara itu jatuh, dia berbalik dan memasuki menara hitam kecil. Segera, menara hitam kecil menghilang di ujung langit yang luas. Pria paruh baya itu menghilang dan adegan itu tiba-tiba berhenti. Di lapangan, lelaki tua itu menyingkirkan bola kristal dan berkata dengan lembut, "Dalam pertempuran itu, para elit kerajaan dewa kita semua hilang. Jika bukan karena mayat Jakegu yang memadamkan kekuatan aliansi Ordo dan kekuatan lainnya, mungkin kerajaan dewa sudah akan menghilang dari dunia ini." Berbicara tentang ini, dia melihat mayat Jakegu dan berkata dengan lembut, "Dunia berpikir bahwa Jakegu memaksa klan dewa untuk mundur, tetapi pada kenyataannya, bagaimana mereka tahu bahwa itu benar-benar menghalangi klan dewa adalah wanita bergaun polos yang lebih kuat dari para dewa." Wanita bergaun polos. Pada saat ini, gadis kecil itu tiba-tiba berjalan di depan tanda pedang Tao. Tepat saat dia berjalan, pedang di pinggangnya mulai bergetar hebat. Jiwa pedang. Di bekas pedang di tanah, ada jiwa pedang. Jiwa pedang belum tersebar selama ribuan tahun. Pada saat ini, wajah lelaki tua itu tiba-tiba berubah. "Jangan mendekat." Gadis kecil itu mengangkat tangan kanannya dan memberi isyarat kepada lelaki tua itu untuk mundur. Lelaki tua itu tidak berani melawannya dan segera minggir. Gadis kecil itu perlahan berjalan ke arah jiwa pedang, dan jiwa pedang semakin kuat. Gadis kecil itu tidak mengubah wajahnya. Dia terus berjalan dan pedang di pinggangnya mulai bergetar hebat, seolah-olah dia akan terhunus. Gadis kecil itu memegang sarung pedang dengan tangan kirinya. Dia terus bergerak maju, dan segera, dia datang ke bekas pedang Tao itu. Pada saat ini, jiwa pedang tiba-tiba berubah menjadi pegangan pedang dan menebas ke arahnya. Ekspresi gadis kecil itu tidak berubah. Dia tiba-tiba melangkah maju, kemudian menghunus pedangnya dan menebas. Tes. Seberkas cahaya pedang menebas. Luar biasa. Pedang ini secara langsung mengekspos kekuatan gadis kecil itu. Pendekar pedang luar biasa berusia 16 tahun. Gadis kecil itu menebas pedang Tao dengan satu pedang. Dalam sekejap, dia langsung mundur, tetapi segera, dia bergegas lagi. Kali ini, dia tidak menggunakan pedang, tetapi membiarkan pedang-pedang Tao berdiri di atas kepalanya. Tidak jauh, kulit lelaki tua itu berubah secara dramatis, tetapi segera, dia tercengang. Karena pedang Tao itu langsung diserap langsung oleh gadis kecil itu. Gadis kecil itu berdiri di sana, pedang di pinggangnya bergetar hebat. Dan jiwa pedang itu terus mengalir ke tubuh gadis kecil itu. Setelah sekitar 1/4 jam, gadis kecil itu tiba-tiba mencabut pedang panjang itu. Tring. Pedang Tao meraung ke langit, langsung ke langit. Pada saat ini, jiwa pedang ini menutupi seluruh langit berbintang. Pada saat ini, pedang Tao gadis kecil itu berubah dari suci menjadi para dewa. Bekas pedang Tao di tanah juga hilang. Setelah waktu yang lama, gadis kecil itu berbalik dan pergi. "Pergilah dan panggil raja-raja dan 26 orang suci untuk menemuiku." Orang tua itu diam-diam mundur.
Alam Utara, Aliansi Ordo. Di dalam aula, Star-Lord duduk dengan tenang, memegang sebuah buku kuno di tangannya. Di bawah aula, hanya ada satu orang, Masterku. Masterku berkata dengan lembut, pilihan terbaik kita saat ini adalah menunggu dan melihat apa yang terjadi. Star-Lord tidak berbicara. Masterku berkata lagi, tentu saja, Mileye tidak bisa dibiarkan tumbuh dewasa. Star-Lord memandang Masterku, lanjutkan. Masterku berkata dengan sungguh-sungguh, Kelantang. Jika kita dapat mencegah Kelantang dari campur tangan, kita dapat dengan mudah menghancurkan Mileye dan kota Shenwu. Star-Lord menggelengkan kepalanya, Kelantang pasti campur tangan. Masterku mengangguk, kalau begitu biarkan yang lain menahan keluarga Tang. Star-Lord sedikit mengernyit, klan siluman. Masterku mengangguk, jika klan siluman dapat menahan klan Tang, kita akan membunuh Mileye, sangat mudah. Star-Lord menggelengkan kepalanya, klan siluman memiliki ambisi besar. Jika meminta mereka untuk bertindak, kita harus membayar harga yang sangat mahal. Apalagi klan siluman adalah ras alien dan tidak dapat dipercaya. Masterku berkata dengan sungguh-sungguh, ini satu-satunya pilihan kita. Tuan Bintang berbisik, aku akan mempertimbangkannya. Masterku mengangguk sedikit, tidak mengatakan apa-apa, dan segera mundur. Di dalam aula, Star-Lord terdiam untuk waktu yang lama, lalu akhirnya dia bangkit dan pergi. Kota Shenwu. Kota Shenwu dengan upaya bersama Akademi Seni Bela Diri dan Sekte Pedang, telah dipulihkan menjadi cukup baik. Bagaimanapun, mereka bukan orang biasa, membangun kota tidak diragukan lagi merupakan masalah sederhana bagi para master super kuat ini. Hanya saja, karena aliansi Ordo, keluarga bangsawan dan pedagang di kota itu telah mati dan pergi. Sekarang seluruh kota kosong, hanya ada Sekte Pedang dan para murid Akademi Seni Bela Diri. Tidak, ada kekuatan lain yang belum pergi, yaitu adalah Kamar Dagang Tongbao. Tidak hanya tidak pergi, Kamar Dagang Tongbao juga memberikan banyak dukungan kepada Akademi Seni Bela Diri dan Sekte Pedang untuk membangun kota Shenwu. Jika tidak, akan sedikit sulit bagi kota Shenwu untuk membangunnya begitu cepat. Pada hari ini, Chelsea Bai dari Kamar Dagang Tongbao datang ke Sekte Pedang. Di aula yang belum dibangun, Chelsea Bai duduk dengan tenang. Setelah waktu yang tidak diketahui, seorang pria berjalan ke aula. Orang di sini adalah Mileye. Mileye berjalan ke Chelsea Bai dan duduk di seberangnya. Lalu tersenyum meminta maaf, aku membuat Nona Chelsea Bai menunggu lama. Chelsea Bai tersenyum sedikit, tidak masalah. Mileye berkata sambil tersenyum, Nona Baizi ada di sini hari ini, apakah ada masalah? Chelsea Bai mengangguk, aku punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Mileye berkata, silakan katakan. Chelsea Bai berkata, kota Shenwu sekarang hancur, apakah kamu punya ide? Mileye berkata sambil tersenyum, Nona Baizi, jangan basa-basi denganku. Katakan niatmu secara langsung. Chelsea Bai mengangguk, aku punya ide, yaitu, untuk memulai pertemuan bisnis baru di sini. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, Nona Baizi, kamu harus berpikir jernih. Pada dasarnya tidak ada orang di kota Shenwu sekarang. Tidak hanya itu, aliansi Ordo dapat kembali kapan saja. Pada waktu itu, Kamar Dagang Tongbao bisa menderita kerugian besar. Chelsea Bai tersenyum dan berkata, aku tentu saja tahu ini. Mileye sedikit bingung, kalau sudah tahu, kenapa masih datang? Chelsea Bai berkata, aku punya ide, kamu dapat mendengarkannya. Artinya, sebagai penguasa kota-kota Shenwu, kamu mengundang klan Tang, klan siluman, dan beberapa kekuatan lain untuk masuk ke sini,
mereka dapat diizinkan untuk mendirikan kamar dagang atau pasukan mereka sendiri di sini. Tentu saja, mereka harus membayar sewa. Kamu menyewakan tanah kepada mereka dengan batas waktu. Mileye sedikit mengernyit, apakah mereka akan datang? Chelsea Bay tersenyum dan berkata, pasti akan, karena di sini ada urat nadi seni bela diri ilahi. Di bawah tanah, urat ilahi itu masih ada. Ini adalah tempat suci latihan dan banyak seniman bela diri yang pasti bersedia datang. Dan selama seseorang datang, kekuatan itu pasti akan menetap di sini karena ada manfaatnya. Misalnya, Klantang, putra Klantang dan Nona Tangking tertua, mereka semua memiliki tentara pribadi mereka sendiri, tetapi apa yang mereka butuhkan untuk membesarkan tentara pribadi? Uang. Dan kota Senwu adalah tempat yang bagus. Jika kamu membukanya ke dunia luar, mereka pasti akan senang. Tidak hanya Klantang, tetapi juga klan siluman. Meskipun klan siluman tidak terlibat dalam urusan klan manusia kita, beberapa pengusaha mereka juga aktif di luar. Di masa lalu, kota Senwu tidak mengizinkan kekuatan besar itu datang ke sini, tetapi sekarang, jika kamu membukanya ke dunia luar, mereka pasti akan datang. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, begitu mereka tiba, maka kota Senwu akan menjadi kota Senwu semua orang. Klan Bai mengangguk. Pada saat itu, bahkan jika aliansi Ordo ingin bergerak, mereka hanya akan berani menargetkanmu, Sekte Pedang dan Akademi Bela Diri, tetapi tidak kota Senwu dengan mudah. Tentu saja, jika kamu cukup kuat, kamu bisa menyatukan kekuatan ini. Selama kepentingannya cukup, bukan tidak mungkin mereka bertarung melawan aliansi Ordo denganmu. Terlebih lagi, dengan bergabungnya kekuatan ini, itu akan meyakinkan orang luar bahwa pada saat itu, lebih banyak orang akan datang ke kota Senwu ini. Mileye berpikir sejenak, lalu mengangguk, itu benar-benar ide yang bagus. Berbicara tentang ini, dia memandang Chelsea Bay. Nona Chelsea Bay, pilih tempat. 10 tahun gratis. Untuk Chelsea Bay, dia secara alami bersyukur, wanita ini banyak membantunya. Chelsea Bay tersenyum sedikit, aku tidak akan menolak. Mileye tersenyum dan berkata, ada satu hal lagi yang mengganggumu, yaitu, jika kamu menyewakannya, menurutmu bagaimana harga sewanya? Chelsea Bay berpikir sejenak, lalu berkata, ini perlu didiskusikan. Mileye mengangguk, aku akan mencari seseorang untuk berdiskusi denganmu. Setelah dia selesai berbicara, dia mentransmisikan energi misterinya. Setelah beberapa saat, seorang wanita masuk, orang ini adalah Nadia Jiang. Nadia Jiang melirik Mileye, apakah ada masalah? Mileye mengangguk, Nadia, aku ingin kamu menjadi direktur utama kota Senwu, bertanggung jawab atas semua hal di kota Senwu, singkatnya, kamu dapat berdiskusi dengan Nona Baizi. Setelah berbicara, dia bangkit dan pergi. Chelsea Bay menggelengkan kepalanya dan tersenyum, serahkan semua masalah pada direktur. Nadia Jiang memandang Chelsea Bay, yang berkata dengan sungguh-sungguh, Nona Jiang, sekarang kamu perlu menulis surat kepada pasukan besar itu atas nama Tuan Muda Ye, dengan tulus mengundang mereka ke kota Senwu. Sini, aku beritahu kekuatan mana yang perlu diundang. Yang pertama adalah klan Tang, klan Siluman, dan... Sementara kedua wanita itu bernegosiasi, sedangkan Mileye kembali ke gunung belakang Sekte Pedang. Di puncak gunung, Ayu berdiri dengan tenang, dengan kata kecil, hampa, mengambang di telapak tangannya. Ini adalah aturan Tao ruang hampa. Mileye berjalan di belakang Ayu. Ayu berkata, kamu hampir menguasai pengetahuan teoritis ruang hampa sekarang, dan kamu bisa berlatih. Namun, dalam praktiknya, kamu tidak dapat menggunakan ruang hampa aturan Tao. Jika tidak, ini sama saja dengan curang. Mileye mengangguk,
lalu dia tenang. Segera, ruang hampa di sekitarnya mulai bergetar secara bertahap. Di samping, Ayu hanya melihat Mileye seperti itu, sesekali dia akan mengatakan sesuatu untuk mengoreksinya. Dengan cara ini, sekitar setengah jam kemudian, ruang hampa di depan Mileye tiba-tiba terlipat. Itu tampak sangat aneh, karena ruang di dalam adegan hampa yang dilipat langsung abstrak, terutama aneh. Dan sekitar 1 jam kemudian, ruang hampa di depan Mileye mulai bergerak cepat. Menyusun kembali. Ruang hampa di depan Mileye ditata ulang dengan aneh, gambar itu sulit dijelaskan dengan kata-kata. Bersambung.